Nizar Maulana, saya dari Fakultas Teknik Sipil Program Studi S1 dari Universitas Angkebuana PKP Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kalimat efektif. Ada dua kalimat efektif menurut pengertiannya, yaitu menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia ini adalah kaidah Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Menurut EBI, ejaan bahasa Indonesia, kalimat efektif merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang tepat. Dalam hal ini kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia atau EBI. Selamat siang, saya Manzir Bua dari Universitas Angkebuana PKP Bandung, Fakultas S1 Teknik Sipil. Baik, saya akan menjelaskan syarat-syarat dari kalimat efektif. Terdapat 4 syarat agar semua kalimat dapat dikatakan efektif. Namun, sebelum itu saya akan memberitahu kalimat efektif menurut ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa secara baik dan benar. Nah, syarat kalimat efektif. Terdapat 4 syarat. Yang pertama, sesuai EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif wajib memakai ejaan atau tanda baca dengan benar. Hal itu juga termasuk kata baku yang tentunya harus diperhatikan ketepatan pemakaiannya. Nah, di sini untuk mendapatkan syarat kalimat, untuk mendapatkan kalimat efektif, setiap penulis harus mengetahui di mana peletakan tanda baca yang benar, di mana penggunaan tanda baca yang benar, sehingga kalimat tersebut dikatakan efektif. Seperti contoh penggunaan huruf kapital, kita harus mengetahui di mana kita meletakkan huruf kapital tersebut, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Kemudian yang kedua, sistematis. Sistematis, kalimat yang paling sederhana, terdiri dari subjek, objek, dan predikat. Kalimat tersebut dapat diberi penambahan objek, pelengkap hingga keterangan. Sehingga agar suatu kalimat dapat menjadi efektif, selalu digunakan pola SP, SPO, atau SPOK dengan yang sistematis seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu SPOK. SPOK yaitu suatu kalimat atau salah satu jenis kalimat lengkap, di mana S yang berarti subjek, O yang berarti objek, P yang berarti predikat, dan K yang berarti keterangan. Sebagai contoh, subjeknya itu orang yang melakukan pekerjaan, predikat pekerjaan yang dilakukan, objek benda yang dikenai pekerjaan, dan keterangan bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau dan lain-lainnya. Contoh kalimatnya, Ani menyiram tanaman di halaman sore tadi. Nah, yang sebagai subjek di sini yaitu Ani. Kemudian yang menjadi predikat yaitu menyiram, yang menjadi objek itu tanaman, dan menjadi keterangan itu di halaman. Jadi kalimat efektif akan dikatakan efektif ketika memenuhi syarat memiliki subjek dan predikat. Kemudian selanjutnya syarat kalimat efektif yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Seringkali menjadi masalah atau kendala penulis adalah kalimat yang bertele-tele, penjelasan tidak langsung pada inti persoalan, sehingga terkadang pembaca tidak fokus pada pembahasan penulis. Nah, di sini kita dituntut dalam kalimat efektif pastinya bertele-tele adalah suatu hal yang tidak disarankan dan memang tidak harus diadakan. Seperti kayak menulis suatu karangan karya ilmiah, menulis
surat resmi. Nah, di situ kita pasti membutuhkan kalimat yang efektif. Nah, di sana pastinya tidak membutuhkan kata-kata yang berkali-kali. Kemudian yang terakhir, syarat dari kalimat efektif yaitu tidak ambigu. Syarat yang terakhir adalah kalimat yang tidak ambigu. Kalimat efektif tidak akan menimbulkan multipersepsi atau penafsiran lain. Susunan yang sistematis lebih mudah membuat suatu kalimat yang tidak ambigu. Nah, ambigu di sini membuat seorang pembaca menjadi bingung akan tujuan dari penulis itu. Jadi, pada kalimat efektif, setiap kalimat itu tidak memiliki arti yang ganda. Kita harus, seorang pembaca pasti tahu tujuan dari dia membaca tersebut. Kita sebagai penulis tidak disarankan untuk melakukan yang namanya kata-kata yang ambigu atau yang menimbulkan multi persepsi. Sekian dari saya 4 syarat kalimat efektif. Selamat siang, jika ada pertanyaan silakan tulis di bawah. Nama saya Ramon dari kelas Teknik Sipil dari Universitas Sanggebuana. Saya akan menjelaskan tentang pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat yang dimaksud yaitu model atau bentuk kalimat yang mendasari bentukan untuk kalimat menjadi lebih luas. Contohnya, yang pertama, pada kesempatan itu Bapak Direktur Polkesdes Makassar menyerahkan sejumlah bantuan kepada mahasiswa berprestasi di jurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut perencanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dekes akan diperpanjang waktunya hingga minggu depan. Dari dua kalimat itu tersebut ada pola dasarnya, yaitu yang pertama itu Bapak Direktur menyerahkan bantuan. Yang kedua, pola dasarnya yaitu pelatihan diperpanjang waktu. Kedua pola dasar tersebut ternyata belum mampu untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap kepada pembaca. Oleh karena itu, pola dasar kalimat yang tersebut perlu diperluas sehingga menjadi kalimat yang sangat lengkap dan sempurna. Menurut Mustaqim Lucio 1994 mengungkap bahwa dalam bahasa Indonesia paling tidak mengenal 4 pola dasar kalimat, yaitu yang pertama SP atau subjek predikat, yang kedua SPP atau dengan disebut dengan subjek predikat dan pelengkap, yang ketiga SPO yaitu subjek predikat objek, yang keempat yaitu SPOP atau subjek predikat objek pelengkap. Contohnya, yang pertama SP, ibu memasak. Ibu itu sebagai subjek dan memasak adalah predikat. Contoh kedua, SPP, teman saya menyanyi riang gembira. Teman saya sebagai subjeknya dan menyanyi riang adalah predikat dan gembira adalah pelengkapnya. Contoh yang ketiga, Bapak membaca surat kabar. Itu dari contoh SPO. Bapak itu sebagai subjeknya, membaca adalah predikatnya, dan surat kabar adalah objeknya. Terus yang keempat, kakak membeli nenek sarung tangan. Itu ada 4, yaitu SPOP. Yang pertama, kakak adalah subjeknya, dan yang kedua, membelikan yaitu jadi predikat, dan nenek adalah objek, dan sarung baru adalah pelengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Wihanda, saya berkuliah di Universitas Sanggebuana, mengambil Fakultas Teknik Sipil, kelas Teknik Sipil D. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke, kalimat apa saja itu? Pertama adalah kalimat aktif, di mana si subjek melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan. Contohnya, Wati menyiapkan makanan bergizi di rumah. Dalam kalimat ini, kita bisa melihat bahwa Wati adalah sebuah subjek di mana melakukan pekerjaan, yaitu
memasak atau menyediakan makanan bergizi di rumah. Oke, sudah jelas ya. Yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah di mana sebuah subjek atau subjeknya tersendiri dikenai sebuah pekerjaan atau tindakan. Contohnya, seorang bayi itu sedang ditimbang oleh ibu bidan. Nah, dalam kalimat ini kita bisa lihat bahwa bayi sebagai objek yang dikenai perbuatan itu ditimbang oleh ibu bidan. Oke, sudah jelas ya. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat inti dan kalimat luas. Apa itu kalimat inti? Kalimat inti adalah kalimat yang hanya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Contohnya, siswa itu tertib, siswa itu baik, siswa itu benar, siswa itu baik sekali. Nah, dalam contoh yang pertama, siswa itu tertib, di mana subjeknya adalah siswa dan predikatnya adalah tertib. Jadi cuma ada dua unsur, yaitu subjek dan predikat saja yang dinamakan kalimat inti. Dan yang kalimat berikutnya adalah kalimat luas, adalah sebuah kalimat yang unsur intinya mengalami perluasan atau keterangan selanjutnya. Contohnya kalimat perluasan. Contoh dari kalimat luas adalah kakak adalah seorang guru olahraga di kampung. Nah, dalam kalimat ini di subjeknya adalah kakak yang mengalami perluasan atau sebuah keterangan di mana si kakak ini adalah seorang guru olahraga di kampung. Oke. Nah, kalimat selanjutnya adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh pembicara atau pemberi informasi, yang ucapannya pembicara tersebut dituliskan di antara tanda petik dua. Contohnya, Dr. Via berkata, kamu harus rajin belajar. Nah, dalam konteks ini, Dr. Via berkata kamu harus rajin belajar, yang diucapkan secara langsung dalam tanda kutip, kamu harus rajin belajar, yang langsung diucapkan kepada Dr. Via kepada orang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang ditirukan oleh orang lain dari ucapan seseorang. Contohnya, Suster Iva mengatakan bahwa pasien itu sudah sembuh. Nah, dalam kalimat ini, Suster Iva mengatakan kepada orang pertama bahwa si pasien telah sembuh, dan orang pertama mengatakan ke orang ketiga bahwa pasien tersebut sudah sembuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.